Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya aku mengucapkan puji-pujian-Mu. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Bersegeralah menurutku, ya Tuhan. Kemuliaan bagi sembahkan Sang Roh Tuhan, dan kami sanggup Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan keselamatan kami. Pembacaan dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Kejadian 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kami. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukannya semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladang, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa
kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benjamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benjamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benjamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan dikeledai, kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, dan juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Syukur pada Tuhan. Pembacaan dari kitab suci Lukas 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bebaskanlah aku ya Tuhan Allahku, Dikaulah Allah keselamatanku. Padamu ya Tuhan aku percaya, janganlah tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Lepaskanlah aku dari lidahmu ya Allahku. Berilah aku terhadap orang-orang yang makin melawan aku. Bebaskanlah aku ya Tuhan Allahku, Dikaulah Allah keselamatanku. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Berilah aku terhadap orang yang makin melawan aku. Dasar titah atau 10 firman. Titah pertama, bersama-sama. Jangan ada padamu Allah yang lain. Apa artinya itu? Kita harus takut, kasih dan percaya kepada Allah di atas segalanya. Titah kedua, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah sehingga kita tidak menggunakan namanya untuk menuntut, bersumpah, menjalankan ilmu gaib, berbohong atau menipu. Tetapi dalam setiap waktu perlu menyebut namanya, berdoa padanya, memujinya dan mengucap syukur padanya. Titah ketiga, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah sehingga kita tidak memandang rendah khotbah dan firman-Nya, tetapi menguduskannya dan senang mendengar dan mempelajarinya. Titah keempat, Hormatilah ayah dan ibumu. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah sehingga kita tidak merendahkan orang tua kita dan merasa lebih tinggi dibanding mereka, ataupun menimbulkan kemarahan mereka, tetapi menghormati, melayani, menuruti, mengasihi dan menghargai mereka. Titah kelima, Jangan membunuh. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah sehingga kita tidak membahayakan hidup sesama kita dan merugikan mereka, tetapi menolong dan bersahabat dengan mereka dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Titah keenam, Jangan berzina. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu kita harus bertahan suci dan mulia dalam kata dan perbuatan. Setiap orang harus menghormati istri atau suaminya. Titah ketujuh, Jangan mencuri. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu kita tidak boleh mengambil uang atau harta sesama kita, atau menjadikannya milik kita dengan cara yang tidak jujur dan tipu daya, tetapi harus membantu mereka memajukan dan melindungi usaha dan harta mereka. Titah kedelapan, Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengucapkan dusta tentang sesama kita dan mengkhianati, memfitnah atau mengumpatnya. Tetapi kita harus membela mereka
berbicara baik tentang mereka, dan menyatakan hal yang baik atas segala sesuatu yang dibuat-buat. Titah ke-9. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Apa artinya itu? Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan berupaya dengan tipu daya untuk memperoleh milik sesama kita atau harta warisan serta rumahnya, dan untuk mendapatkan hal-hal itu di bawah dari hak yang sah. Tetapi kita harus melayani dan menolong mereka sehingga mereka dapat memelihara apa yang menjadi milik mereka. Titah ke-10. Jangan menginginkan istri sesamamu, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang mempunyai sesamamu. Apa artinya itu? Kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu jangan membawa lari, menjauhkan, atau mengikat hati istri, pembantu-pembantu, ataupun ternak sesama kita. Mereka menasihati mereka supaya tetap tinggal dan patuh pada tugas dari majikannya. Apakah kesimpulan dari ke-10 titah tersebut? Dia berkata, Aku Tuhan dan Allahmu adalah Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa kepada anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi beribu-ribu orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan perintah-perintahku. Apa artinya itu? Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar perintah-perintah ini. Oleh karena itu, kita harus takut dan bertanya dan tidak melanggar perintah-perintah ini. Sebaliknya, Ia menjadikan anugerah dan segala berkat bagi semua orang yang memeliharanya. Sebab itu, kita harus percaya pada Dia dan dengan ikhlas gembira melaksanakan perintah-perintahnya. Jiwaku riang gembira mengikat Tuhan. Oleh penebus murah ditebus mengikat Tuhan. Dengan kurnia dan pengakuan rasa kemenangan yang maha kuasa, menjadikan Tuhan aku yang mengikuti yang perintah umatnya, mengasihkannya, dilimpahkannya, menjadikan Tuhan aku. Kuasa jasmata menjemputkan menyajikan Tuhan aku. Yang mampu mengutuk lanjutan rohku, menyajikan Tuhan aku. Tidak dilatih yang dekat tinggi, kenyang yang panjang, kekayaan rata, menyajikan Tuhan aku. Ini berkata digenapinya janjinya Tuhan, turunan mata, menjadikan Tuhan aku. Tuhan kasihani
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Biarlah aku minta tolong sampai padamu. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menuntun kami dari pagi hari hingga di petang ini di dalam seluruh kegiatan kami. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu untuk perlindungan-Mu pada malam ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, orang tua kami, adik kakak kami. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk seorang keluarga Bapak Sinaga yang ada di daerah Cibinong yang dalam keadaan sakit, Pak Yusuf. Kami memohon anugerah-Mu, biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan baginya ya Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pada petang hari ini. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah, sumber dari datangnya segala keinginan yang kudus, segala nasihat yang baik, dan segala perbuatan yang benar, berikanlah pada kami hamba-hamba-Mu damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, agar hati kami dibuatnya taat pada perintah-perintah-Mu, dan juga agar kami, oleh karena dilindungi dari rasa takut terhadap musuh-musuh kami dapat hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan, melalui Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus